Selamat datang kembali di Gilang Wrestling Effect Podcast episode 3 kali ini. Yeay! Luar biasa kali ini di episode yang menurut saya cukup nostalgia ya saya guys ya. Ke 4 tahun belakang guys ya. Karena orang yang saya undang di hari ini, tamu kita adalah admin atau bisa dibilang pentolan akun news wrestling paling konsisten di Indonesia. Yaitu @WrestleSlam_ID. Dia adalah Mas Val. Oke. Luar biasa. Mungkin banyak yang belum tahu kayak gimana sih orang yang bikin postingan WrestleSlam ID ini. Inilah orangnya, guys. Kalian baru tahu ini orangnya. Itulah saya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Val, dalam WrestleSlam ID itu kan kayaknya konsisten banget tuh postingnya tuh. Kayak cepet juga, ada berita apa langsung upload. Dan bukan cuma WWE, AEW, Noah aja diposting sama dia loh. Siapa yang nonton Noah tuh? Semuanya kita gas. Semuanya digas. Kalau boleh tahu nih, ini Mas Val ngurusin sendiri atau ada timnya? Oke, untuk ini ya, sebenarnya memang aku tidak sendiri. Itu aku ada tim. Nice. Aku belum ngomong. Nah, aku kalau bakal ngobrol juga sama Bang Gilang. Tapi memang cuman ada 2 orang. wah. Ada aku, ada satu lagi. Oke. Ada teman aku, dia ini kalau aku lebih ke memang penulis dan semua nulis, posting, nyari news dan lain-lain itu aku. Kalau dia sendiri memang lebih ke desain template-nya atau mau edit-edit video itu dia gitu. Jadi Ya. Mas Palnya kerjasama sama temennya tuh kayak bagi tugas masnya nyari beritanya atau memang ya udah kalian misalnya Mas Pal fokus yang saya AEW dan WWE, kamu yang Noahnya atau GCW-nya begitu apa gimana? Jujur aku semua sendiri. Itu aku semua sendiri yang memang di mana memang temen aku juga memang lagi sibuk juga. Jadi ya sebenarnya kita udah lama juga belum kontakan lagi. Yang di mana dia ini mungkin sedikit background dulu. Aku WrestleSlam ini dibuat di tahun 2020 ya sebenarnya. Mungkin tadi ngomongin 4 tahun sebenarnya sudah 5 tahun. Oke. Kita udah 5 tahun. Dan itu dimulai dari sebuah akun kecil, sebuah komunitas kecil di Line. Kita mau berpikir gimana nih bikin akun Instagram, iseng-iseng gitu kan. Aku tuh baru nyemplung wrestling lagi setelah lama. Maksudnya aku baru nyemplung lagi 2015, tapi emang ya udah ikutin nonton aja highlight YouTube gitu-gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngajakin nih satu kayak ayo bikin gitu. Aku nggak tahu di Instagram tuh ternyata emang udah ada kan, maksudnya ada apalah yang New Wrestling Universe atau yang apa itu udah ada ternyata. Kita bikin aja WrestleSlam dan memang kita dulu ada bertiga yang dimana 2 di sini yang nulis, 1 yang desain tapi ternyata yang 1 ini tidak aktif. Dan 1 ini yang bareng sama aku sekarang, dia ini namanya Adam. Adam ini dia kalau aku kan domisili di Bekasi sekarang dan si Adam ini di Jawa Timur. Fun fact-nya lagi, selama 5 tahun bikin kita belum pernah ketemu sama sekali. Belum pernah ketemu sama sekali, dibuat dari komunitas lain kecil biasa, kita bikin WrestleSlam, gas. Kita desain, ya udah diskusi mostly by chat dan kita baru ketemu kayak ya kita ngobrol gini lah via online gini baru awal tahun ini. Ya, udah gede juga sebenarnya. Iya, luar biasa. Baru awal tahun ini. Surprise kan? Juga. Ya, kita baru ngobrol nih. 4 tahun kita ini makanya kemarin. Lah, iya ya. Kita baru ngobrol ya, itu kita diskusi-diskusi aja. Kita sangat-sangat sibuk, tapi ya kita bisa handle semuanya dalamnya sendiri-sendiri gitu. Dengan berbagi tugas itu kita bisa sendiri itu. Nah, ya sejak Mas Val pegang sendiri itu sejak berapa bulan ini atau memang mostly sejak awal itu Mas Val terus yang handle lebih banyak daripada yang lain atau memang porsinya sama? Ya, sejak awal emang banyakan aku.
Ya, aku bilang ya ada yang karena sekarang dia udah sibuk juga, Hmm, aku sebenarnya gak mau ganggu juga, ya udah hmm, aku konsistenin aja sendiri, walaupun aku juga sekarang udah mulai sibuk, heeh. tapi akan terus selalu berusaha untuk konsisten Nice, konten. Hari ini sih, nice. hari ini belum belum sempet nih, Nah, hari ini belum sempet, sibuk nih, iya, dan sekarang lagi ngobrol juga, jadi kita eh, nanti update-update lah, ditunggu iya saja. benar. Kalau mempertebal statementnya Mas Anpras sebelumnya di episode sebelumnya Mas, kalau untuk bisa jadi kreator konten gulat itu tuh harus banyak waktu slow sebenarnya. Itu salah berarti ya. Mas Betul. Fal ini kan kayaknya kesibukannya cukup banyak juga, tapi tetap bisa konsisten konten tuh. Gimana tuh? Itu dia ada bagaimana mungkin harus nemu waktu solo, tapi Oke. aku sih bagaimana menemukan waktu yang tepat yang untuk mencuri-curi waktu itu. Iya. Bagaimana kita bisa mencuri-curi waktu dari skala kesibukan kita sekarang, Hmm. gimana kita dapetin momen yang pas buat ya biasanya kalau Sistem kita ngepost apa misalnya Oh. Raw ada apa Brock Hmm. Lesnar tek Oh. ngepost, tek ngepost, kita Hmm. cari cara yang cepat, cara yang bagaimanapun caranya, misal mau ke toilet atau Oh. lagi nggak lagi aduh lagi kosong dikit nih 5 Oh. menit, coba Oh. nulis apa kayak tek, tinggal ngepost aja kan, ngepost kan ya Oh. semenit doang tuh aman kayak. Itu Oh. cari waktu yang ada, cari misal ya kalau misal news doang ya baca berita, oh tinggal tulis tet tet Iya. tet tet, Hmm. ya udah ke Hmm. pos. Kalau misal Hmm. ada ya udah kita record Hmm. bentar, Heeh. terus ngepost, Heeh. lihat ada apa sih sambil ya gitulah Iya. kita sudah menemukan ya karena udah 5 tahun Oh, iya. kita sudah menemukan aku sih Oh. mostly aku formulanya untuk mendapatkan mencari momen waktu yang pas untuk ngepost untuk Hmm. konten itu aku sudah mendapatkan hal tersebut lah kayak apa ya tangan tuh gatel kalau nggak ngepost Hmm. itu kayaknya Hmm. kayak tangan tuh udah Hmm. gatel gitu kayak Heeh. aku harus cari nih sesuatu nih Iya. kayak misal hari hari Rabu biasanya kan NXT muncul ya Iya, heeh. lagi ada apa sih oh oh ya udahlah belum ada yang menarik nih maksudnya bisa Iya. dinanti-nanti gitu Iya, kayak oke heeh, ini reviewnya bisa bisa nantiin entar dulu reviewnya gitu bisa ya. Nanti ya kalau bisa ada yang ntar besar baru dulu. Berarti dibahas. maksudnya iya, maksudnya aku udah tahu supply demand-nya gimana kalau misalnya NXT atau mungkin Raw atau Hmm. mungkin AEW. Hmm. Sekarang hari ini AEW aku belum sempat ngepost sebenarnya Iya. emang harusnya Heeh. bisa lebih cepat sih itu Iya. lagi tapi emang tadi lagi Heeh. sibuk aja. Aku tidak Heeh. sempat untuk mencuri-curi Heeh. waktu hari ini. Heeh. Itulah pinter-pinter mencari waktu tapi untuk hari ini aku tidak pinter dalam hal tersebut. Itu dia. Ini buat yang belum tahu ya, saya tuh ngeset sebenarnya saya ngomong ngajak Mas Fal ini untuk podcast di hari ini. Itu sebenarnya tuh bilangnya fleksibel, Mas Fal bisa jam berapa aja. Terus Mas Fal bilang gimana kalau Ya. Kamis malam Mas Gilang tuh. Terus saya tiba-tiba ada acara tuh Kamis malam, aduh nggak bisa tuh. Ya udah mundur jam 4 tuh. Oh iya saya pulang kerja jam 4. Waduh, gak enak saya sebenarnya. Cuma ya karena Mas Fal orangnya seneng mepet-mepet ya. Seneng waktunya bisa apa Aku aku namanya aku menyelokkan aku diri. fleksibel, beneran Heeh. fleksibel, Iya, tapi ya gitu. iya bener. Tapi kalau boleh tahu nih awalnya tuh Mas Fal tuh kenapa nih ngumpul sama teman-temannya nih? Itu bukan ngumpul ya, ada di grup lain tuh. Terus pengennya kontennya nih akan berita news aja. Karena waktu di titik itu ada beberapa yang juga memulai untuk bikin itu di Betul. Instagram, termasuk saya, yaitu @sukagulat. Saya dulu bikin di Instagramnya dan Iya sama iya iya iya, tahu. wweuniverse.id. Kita kerja sama bertiga tuh. Saya ingat banget tuh. Kalau Mas Fal masih ingat kita kerja Oh, sama, kita posting, kita iya bikin kayak betul. support by atau lihat juga gitu Iya, loh setiap postingan kan betul ya. betul Itu betul sempat betul berjalan betul sekitar betul sebulan betul. apa berapa minggu gitu loh awalnya. Nah, untuk Mas Fal sendiri, Iya, betul. kenapa memilih untuk news aja deh? Saya konsisten di sininya deh. Kenapa nggak yang malah YouTube? Pertama kalau untuk kita lihat, bagaimana di Instagram tuh gede lah untuk, bagaimana kolam untuk wrestling tuh di Instagram tuh gede banget dan Oh, mungkin, aku yang sangat, agak-agak bodoh ya waktu itu ya, hmm, aku tuh gak riset dulu, ada nggak sih akun gulat sebelumnya kayak, hmm, ya udah kita bikin aja dengan ya udah dengan
template yang pokoknya dibikin menarik, warna-warni lah. Mm, Bagaimana sih? mm, Kayak mungkin iya, aku lihat kayak konten Gulat mungkin ya nggak semuanya, mungkin beberapa orang juga pasti ada desain-desain juga kayak gitu. Aku iya. maksudnya bagaimana kita bikin yang berbeda nih ya. Kita udah tahu ada konten Gulat tentang berita-berita, tapi bagaimana bikin yang berbedanya gitu. Kita awal-awal sih dulu eh, sangat sangat-sangat apa ya, mungkin desainnya belum kayak sekarang, tapi kita berusaha juga untuk bikin nih alternatif lah. Tapi lingkupnya Mm, diperluas lagi kayak mm. dulu 2020 kan ya AW udah ada kan. Ya, Ya itu udah. gimana orang nih belum terlalu terbuka tentang Mm, AW atau mm, mungkin tentang indies, mm. tentang TNA pun Iya. ya yang dulu 2020 masih Impact juga Mm. orang-orang nggak terlalu merhatiin. Nah itu aku pengen ngenalin lagi secara lebih luas kayak WWE itu bagus tapi banyak sekali loh Mm. semuanya di luar nih banyak ikan di laut lah. Kita bersama-sama itu struggle-nya bareng-bareng kalau saya bilang. Teman-teman nih kalau Struggle mungkin bareng-bareng betul. pengen tahu teman-teman awal-awal news Gulat itu muncul di Instagram rame, itu suka Gulat, WrestleSlam sama WWE Universe ID seingat saya. Dan kita bertiga itu cuma kita bertiga yang bikin apa Instagram Benar. postingan news-news itu gitu loh. Sampai ada beberapa kayak yang Benar. paling konsisten saya bisa bilang nih nggak bukannya apa namanya peres atau gimana ya. Ya. WrestleSlam ID lah yang paling konsisten sampai sekarang. Terus setelah itu ada yang bermunculan lagi akun-akun lain. Mungkin Mas Fal juga notice kan beberapa akun-akun Ya, baru oh, ya, ya, muncul ya, ya, betul. yang untuk news-news juga. Tapi Ya. seingat saya saksinya waktu awal-awal saya bikin di 2020 2021 ya kita bertiga itu yang mengawalinya begitu. Dan ada Betul. sebelumnya kalau Mas Fal tahu wrestlingfacts.id, ya kan? Ada dulu tuh akun Ya, ya, tapi ya, nggak ya. punya kayak desainnya, cuma beritanya panjang dan setiap hari sering posting banget itu. Itu tuh Mas Ya. Fal sempat nyaksikan juga kan ya ada akun itu terus Iya, ngilang aku setelah aku ini. aku juga notice, aku juga notice. Nah, Heeh. itu aku pengen awalnya adalah beritanya pendek, tapi orang nyampe ada isinya, tapi ya Heeh. udah pendek aja. Pendek, orang baca tahu. Maksudnya mungkin Hmm. orang biasanya ya baca judul lah, tapi kita bagaimana ada berita, ada judul, ada isi juga, tapi tetap orang baca ya pendek gitu. Oke. Ya Hmm. 30 detik lah kayak oke langsung Hmm. like tek gitu. Hmm. Bagaimana caranya kayak Hmm. gitu? Hmm. Nggak usah buka caption ya buka caption sih buka caption ya paling buka caption adalah untuk menggait buat ya komen aja gitu. Heeh. Nggak mau ngejelasin di captionnya atau gimana mungkin kebanyakan orang kayak gitu. Nah itu Hmm. bagaimana kita bikin yang berbeda lah. Terus kalau dulu ya sekarang sih enggak. Kalau dulu kita tiap segmen mau Raw, NXT, SmackDown, kita analisis dulu ya. Kita analisis mau mau segmen misal kalau 2020 tuh berarti misal Seth Rollins sama Buddy Murphy Hmm. lagi nyolok mata Rey Mysterio itu Iya. kita analisis. Heeh. Ya, kita analisis dikit kita kayak Iya, itu itu sangat konsisten tapi bikin capek. bikin Mending benar. langsung bikin satu post aja udah Heeh. Heeh. ngejelasin Raw gimana hari ini Hmm. sih tek Heeh. atau ya udah story Iya. aja menurut aku Heeh. menurut ya setelah dilihat story juga rame gitu. Hmm. Orang ngelihat juga ya udah story aja Hmm. nggak maksudnya kita bisa lebih mudah, efisien, tulisan lebih dikit tapi orang bisa ngelihat klipnya seperti apa, Hmm. lagi gimana. Jadi kita seefisien mungkin tapi tetap konsisten gitu. Hmm. Kalau sekarang ya, kalau dulu kita sangat-sangat work hard Iya. untuk Saya mencapai saya hal itu. kerasa tuh Mas, Val waktu itu naiknya tuh susah banget. Nambah follower tuh Betul. susah banget karena nggak ada yang Ya, nonton lagi. Kita nonton ini susah untuk nyari tempat untuk sumber menonton kan ya. Beda sama sekarang. Kalau bisa diceritain mungkin Mas Val itu awalnya WrestleSlam ID bikin terus sampai di titik di mana rame nih udah mulai nih newsnya nih apa akunnya nih. Itu apa lipnya apa? Ada pas lagi Cody lagi menang finish story kah atau apa? Jujur saya itu sempat meninggalkan Instagram karena saya fokus yang di YouTube aja. Setelah beberapa saat saya kayak ya, kerasa berat mas. Slam ID tetap terus berat, berjalan loh. berat. Nih pertama 2020 itu adalah zaman-zamannya kan kita WWE masih di Mola ya. Ya, mola. Benar. Kita udah selesai cara promosinya adalah kita gini nih kuno sih sebenarnya kayak kita spam komen aja kan misal postingan WWE itu pasti rame tuh Eh, komen. eh, Ada yang mau lihat akun ini gulat bahas itu tetetetet
lihat akun kita ya gitu. Oke Kita oke spam oke. gitu terus. Oke oke, heeh. Sampai sekarang kita masih diblok oleh Mola. Gara-gara nyepam ya? Ngeri. By the Gara-gara way, Jepang Mola udah tutup sampai loh. sekarang. Sampai Mola tutup berarti. Iya, udah tutup. Untung udah tutup. Untung udah pindah ke Netflix. Nah, Nah, bener. kalau mulai ramenya sendiri adalah bagaimana rilisnya Reels itu beneran jujur ngebantu. Ya. Reels dan kayak Reels kita tuh apa ya, kalau dulu tuh mulai rame kita eh, Today in History kayak Yes. misal Royal Rumble misalnya atau Hmm. Saturday Night Event Ya. misal 20 tahun lalu Ya. gimana kita post-postingan di Reels itu rame. Banyak Hmm. lah mulai bermunculan orang Indonesia kayak lah ada akun gulat bahas gini-ginian Iya. gitu. Mm-mm. Ya mulai follow muncul Heeh. terus ternyata sore-sore juga ada beritanya juga gitu kayak Iya. oh Iya. muncul Oh. terus story-nya juga selalu konsisten ngepost apa-apa muncul ngefollow lagi itu Hmm. berarti Reels tuh dia tahun berapa ya Well. 2022 2023 tuh udah yang Hmm. paling udah mulai naik daun banget lah yang Hmm. dimana kita punya segmen orang untuk followersnya ada sendiri dan kita banyak followers setia yang mulai muncul lagi kayak bang aku baru nonton lagi WWE lagi gimana sih sekarang ya kita sambil ceritain dikit Iya. lah kayak oh lagi gini nih championnya misal ada si Cody gitu Hmm. championnya si Cody ini Iya. oh ini siapa misal Carmelo Hayes siapa bang oh Hmm. dia dari NXT nih WWE tuh punya Heeh. punya Heeh. brand developmental loh untuk Heeh. misalnya ada orang-orang dari indies atau Heeh. atlet-atlet luar mereka nih Heeh. dibentuk loh jadi pegulat baru loh Heeh. ya kita berusaha tenang lah jawabin Eh, komen satu-satu yang baru eh, mulai belajar gulat lagi itu iya. beneran kita mencoba untuk membantu untuk masukin lagi nih orang Iya, ya tahun heeh. 2022 Guide-guide lagi ya. 2023 tuh karena ngelihat Heeh. Reels Iya. itu orang-orang masuk lagi Heeh. itu sih Kuncinya ya sabar juga untuk menjawab pertanyaan apa-apa yang ada. oke Dulu saya juga pernah betul. masuk fase itu. Tapi kalau sekarang ada yang nanya, nggak usah nonton aja mas. Anda ngerepotin nanya-nanya begitu. Terlalu jauh. Gitu aja, sebatas itu aja. Sampai sekarang masih masih sih, aku masih Oh sampai masih, sekarang masih jawab-jawab gitu. Kalau masih. kalau mood lagi bagus ya, Ya, kalau mood lagi bagus kayak jawabin lah kayak lah ya. bisa ya paling lebih ke Eh, luar sih, misal eh, AEW gitu kayak eh, Om kok di Ambrose di luar sih ini eh, Edge kok gak balik-balik sih ini kapan iya. mau lawan John Cena kok Alah, gak balik-balik ya si Edge di AEW gitu ya, dia di luar iya. ya Eh. jujur susah ya seperti Tapi seperti aqua dan le mineral yang tidak bisa bersatu itu ya gitu. Mas masih ada pertanyaan, Smackdown itu sama Raw beda ya bang? Masih ada nggak? Itu enggak, untungnya enggak. Udah Kita enggak. udah mulai mengedukasi bahwa WWE itu mostly 3 brand. Mas Mas Val kalau ikut gulat sekarang itu nonton full atau highlight bocil highlight doang demi untuk newsnya atau nanti mungkin replay nonton full dulu biar dapat experience-nya tapi ya, dengan waktu yang terbatas itu tetap bisa dilakukan atau gimana Mas? Waktu yang terbatas sendiri tentu ya itu campur-campur sih. Ah, Ada yang nonton full sambil record. Ini oke. laptop nih Ah, memulai perjuangan bisa bisa nonton RAW kita record. Udah ah, dari Netflix sekarang kita mencari cara gimana record di Netflix. Kan yes. kalau record di Netflix mau SS atau apa gelap kan. Ini Ah, kita cari bagaimana record di Netflix ah, aman sih dapat aman. mulai terus kalau misal nggak misal di luar nih jujur aja kita kadang memakai ilegal misalnya Oke. nonton indies atau Ah, apa yang ya. mungkin bayaran untuk acara indies Hmm. itu kan cukup Ya. pricey ya Ya, yang dimana benar. kalau di cover semua agak cukup menguras duit jadi Heeh. ilegal adalah jalannya itu mungkin Heeh. fase-fase untuk Heeh. penonton gulat mungkin Ya, begitu heeh. ya kayak Sangat dipahami untuk fans Indonesia untuk yang kayak iya gitu-gitu. betul. Heeh. Netflix masuk untung nih WWE Netflix deh masuk. Mhm. Sekarang AEW pay-per-view untung ada nih SPO TV murah lah. Tidak Heeh. $50 tapi 50.000. Yes. Bisa lah cover-cover dikit. Nah Yes. itulah Yes. bertahap.
Heeh. sampai nanti nonton langsung Heeh. mungkin ya. Heeh. Itu dream kita sih. Ah. Kita review konsisten tapi nonton langsung. Bayangin kan, misal nonton Royal Rumble, weh, langsung. Kita gak usah ngepost story Heeh. klip ini, kita langsung aja. Ya. Itu Mas Val selama ini ngonten yang udah 25 tahun ya. Terus pasti keluar biaya dong kayak langganannya, internet terlebih lagi. Itu dapat apa sebenarnya? Dapat kesenangan aja atau sedikit-sedikit tuh ada masuk endorsan nih? selama 5 tahun Heeh. kita tidak pernah menerima pemasukan apapun dari endorse, dari sumbangan apalah, Hmm. dari investor apalah, nggak Ya. ada. Kita Hmm. semua pure dedicated non-profit. Kita Nice. semua adalah untuk fans lah. Heeh. Kita gunakan untuk fans aja. Ya udah. Aku juga nonton gulat karena hobi. Heeh. Jadi ya udah aku bayar, misal nonton Netflix, bayar Netflix ya udah Iya. buat aku juga. Heeh. Bayar AEW juga buat aku juga, ya toh aku suka gitu. Yes. Bedanya aku nonton sambil di-share gitu. Iya kan. Mungkin abis ini, Eh, abis dari muncul di YouTube Gilang nih, kalau ada masuk itu. Tapi emang kita pernah kepikiran sih mau bikin semacam t-shirt heeh. atau Heeh, benar merchandise kayak benar. gitu, Heeh. yang memang di Indonesia sendiri kalau mau beli yang orisinil Heeh. kan, itu kan susah, Iya. mahal, Mm-mm. bea cukai, Heeh. yang dimana orang-orang juga kadang beli yang ya udah beli yang sablonan dari Indonesia juga Heeh. gitu. Nah kita tidak mau hal tersebut gitu. Maksudnya gimana kita bikin desain sendiri, Mm-mm. ya berusaha sendiri, Hmm. desain sendiri tanpa, pokoknya gulat tapi gak ada, misal John Cena tapi dengan karakter lain gitu. Kita gak Ya, mau ada bayar copyright juga kan, itu bener. pasti susah juga Ada. kan. Itu Iya, sangat-sangat susah. bisa memanfaatkan Tapi AI juga. Jual-jual desain sendiri, Mas, dari Westlife. Menurut saya powernya sudah ada lah Westlife ID untuk apa namanya betul, menjual betul. merchandise atau gimana. Bisa lah gitu loh. Kan apa namanya bisa ada dapat Ya, jalannya kayak gitu lah kalau kalau saya bilang. Karena memang kita bisa sebut apa yang dilakukan Mas Fale ini dari Westlife ID itu kita bisa sebut sebagai dedikasi, guys. Luar biasa. Ada sound effect, nanti ada sound effect ya. terima kasih, terima kasih. Tapi apa ya? Tapi emang 5 tahun kemarin tidak ada modal yang jelas ya. Sekarang Mhm. mungkin aku udah bisa ngebagi lah ya. Ya doakan saja tahun depan sudah ada. Ya harusnya Nice. ya sudah ada. Mantap, Itu mantap. yang memang targetnya mundur terus. Memang Adam juga sibuk sebagai Iya. partner aku Heeh. pun sibuk. Ya udah Heeh. ya, maksudnya yang penting Heeh. Wrestling jalan aja Heeh. dulu, Heeh. followers senang, Heeh. aman, Hmm. komen, Hmm. ribut sendiri tentang Ya, Jey Uso, ya ya. udah tetap lanjut. Jangan sebut nama itu, Mas. Oh, kenapa tuh? Ada apa? Ada Nggak apa? apa-apa. itu lagi favorit loh. Iya, lagi favorit bukan saya tapi ya. Mas Val ini saya pengen tahu deh, penasaran. Mas Val mulai jadi angkatan penonton gulat itu era mana? Tahun berapa? Titiknya? Kalau mulai dan langsung jalan aku sebenarnya 2015, tapi Oke. awal tahu yang banget Hmm. aku orangnya itu main game. Ya. Jadi semua SVR kayak aku punya PSP dulu. Heeh, heeh. PSP yang aku pegang Iya. terus, kayak Hmm. aku main SmackDown versus Raw aja itu aku nggak tahu apa Hmm. sih SmackDown versus Iya. Raw, Heeh. apa sih itu WWE, tapi aku mainin Heeh. karena aku tahu itu game. Ya Iya. udah main game tarung. Ada siapa Triple S, Chris Jericho seru nih Hmm. gerakannya. Ya udah Hmm. tarung aja. Aku cuma tahu game tarung, Oke. semacam Street Fighter, semacam Tekken lah. Yes. Cuma ternyata ini ada aslinya. Heeh. Kayak oke. Tapi ya udah aku mulai, ya udah tapi nggak nonton. Terus ternyata aku memang semuanya tuh dari game. Mau New Japan juga dari game. TNA dari game. New Japan tuh kalau dari game itu dari game Yakuza. Sering Hmm. ada cameo tuh dari mereka tuh. Oke. Dari game juga. Hmm. Yang tapi 2015 adalah dimana orang ada temen sendiri kayak nge-approach lah, lu nonton ini gak sih, kayak
Oh, tahu tentang WWE mah tahu, si Triple H gitu misalnya. Heeh. Oh, tahu gitu. Mhm. Kayak awam lah. Emang Mhm. nontonnya di mana sih? Oh, Mhm. ada di YouTube dulu. Mhm. 2015 lah, zaman-zamannya highlight YouTube gitu kan. Taunya aku mulai nonton lagi pas Seth Rollins cedera, itu mulai cedera. Heeh, Itu heeh. yang sebenarnya era-era yang sebenarnya aneh banget ngikutin lagi di era tersebut. Tidak Mhm. ada yang major banget. John Cena kalah sama Alberto, kayak Mhm. ya Alberto siapa tiba-tiba ngalahin John Cena, tahu tuh John Cena, Mhm. tapi ini orang siapa Iya. Alberto tiba-tiba ngalahin John Cena gitu kan, kayak Banyak banget orang-orang baru yang memang lagi dinaikin di saat itu dan kalau iya misalnya kita baru mulai nonton dan yang kita tahu adalah yang di game di era di awal-awal banget, wah itu pasti bingung tuh. Sopo Seth Rollins, sopo Roman Reigns dan segala macam. Memang Roman Reigns lagi paling utama banget 2015 itu. iya Ya kan? betul. Dan Terus ya ngelihat banyak lagi kayak tokoh-tokoh ya begitu. itu masih jarang banget, aku jarang-jarang nonton. Terus pas lihat Slamis, ini siapa ini tiba-tiba Seth Rollins wrestler terbaik gitu. Hmm. Nontonlah, mulai konsisten 2016, mulai coba konsisten Hmm. dari Royal Rumble, Roman champion versus All, kayak Mm-mm. asik nih. Pa- Gokil. Pas Asik 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 asik. AJ Styles debut itu udah paham AJ Styles atau lah siapa ini kok heboh banget? Berarti 2016 kan itu kan Royal Rumble ya? Iya, Hmm. itu aku udah mulai ulik lah. Aku Hmm. tuh kalau udah misal tahu nih 2015 itu yang mulai Hell in a Cell 2015 Hmm. si cedera, terus eh aku masuk lagi tuh aku dedicated, kayak aku tuh Hmm. ulik-ulik lah. Ya. Kan pasti banyak ya, dulu juga udah ada lah Dave Meltzer gitu-gitu mah udah Yes. ada kan. AJ Udah. Styles juga sebenarnya muncul kan Heeh. sebagai rumor-rumor gitu, Heeh. mereka juga ada lah. Hmm. Kayak Hmm. AJ Styles mau Rumble, Hmm. siapa AJ Styles, terus lihat, Hmm. ih gokil ya, Hmm. ini Hmm. beneran nih orang-orang kayak gini mau masuk WWE, serius Iya. lu. Hmm. Kayak serius orang kayak gini, nggak cocok loh. Iya. Nggak cocok loh. Hmm. Kayak terus pas muncul, lah iya lagi, muncul lagi, Hmm. gokil juga lah, sama gerakannya dia kayak di luar gitu, kayak Saya juga dulu waktu awal-awal mulai mengikuti lagi 2013 lebih tepatnya, itu tuh cuma penasaran sama dunia wrestling di Amerika itu apa aja sih yang bisa kita tonton. Bahkan saya nonton episodenya TNA waktu itu yang kayaknya masih ada Dixie Carter tapi udah nggak ada Hogan seingat saya. Pokoknya saya mulai ya mengikuti sejarah-sejarah di What Culture Wrestling apa YouTube channel itu kan juga sering ngupload sejarah-sejarah top 10 apa segala macam. Jadi ngikutin semuanya sampai paham lah wrestling itu seperti ini. Mostly ngikutinnya Mas Val ini kalau ngikutin mostly di YouTube aja atau nonton full pay per view terus apa namanya sempat ngilang terus ngikut lagi apa konsisten tuh sampai 2020 dan sampai bikin akun news itu. kalau kayak gitu sih masih YouTube sih, Hmm. juga kayak pay per view juga aku belum belum ngerti juga kayak ini nontonnya gimana gitu kan, kayak nonton kick off aja WrestleMania 32 waktu itu Eh, seneng loh. bener. Kayak ini nunjukin ke teman, ini Brock Lesnar melawan Dean Ambrose. Oh iya. Ternyata cuma pre-show kan. Pre-show kan Cuma isinya di awal, pre-show apa sih kayak isinya eh, highlight eh, storyline video package. hmm, Seneng loh nonton di YouTube, kayak bener. wih aksesnya di Eh, YouTube nih. tapi Gokil nih WWE. eh, Oh, ternyata pre-show. bagusnya pre-show dulu kan ada match di situ. 2 atau 3 match Jadi kita ada. tahu seru. Eh, Kita nontonnya, bener. iya. Sekarang kan countdown aja cuma ngomong doang aja sejam lagi tuh ngomong 2 jam Iya, lagi ngomong doang. kadang. Ah, gak guna. Gak guna Mending itu. tidur. Buat apa itu? Tidur aja udah. dua Mending jam lanjut. 2 jam loh Ya, sekarang. WrestleMania 3 jam ya, loh, free show. Mending tidur nunggu. ya mending ngapain ya? Ngapain. Ngapain ngikutin kayak gitu. Nih kalau teman-teman tahu ya, saya baru tahu juga. Saya kan mau interview ataupun mau ngobrol sama Mas Fal ini Versus Slam. Saya tahu dong. Mas Fal ini udah ada apa aja misalnya. Terus saya cek di YouTube channelnya Wrestle Slam Indonesia. Itu kenapa berhenti Mas? Ada 2 podcast saya lihat. Podcast bersama 2 pegulat MyPW, Malaysian Pro Wrestling. Gimana ceritanya Betul. itu? Terus bisa wawancara, terus gimana pengalamannya Mas? Teman-teman nih kalau Oke. belum subscribe dulu channelnya guys. Nonton videonya, seru tuh obrolannya guys. Boleh, Kayak boleh, bahasa boleh, Inggris boleh, lagi boleh. ngeri. ngeri. Betul. Tahun 2024 itu tahun Hmm. lalu, Heeh. kita mau mempersembahkan pas ulang tahun kita nih, Mm-mm. apa yang bikin beda? Oke. Apa yang belum pernah
para orang-orang di Indonesia, para konten di Indonesia yang belum pernah lakukan Mm. interview pegulat luar. Ngeri, Yang ngeri. dimana yang aku kira gampangnya adalah ya udah email interview udah, Mm. ternyata ya susah. Kita belum tahu apa-apa, maksudnya Oke. kita ngide lah dulu. Kita mulai dari Indies deh gitu, kayak Mm-mm. awal-awal. Mm-mm. Dulu Carrion Cross masih di Indies, kayak kita Iya, coba Killer Cross yuk, iya. email aja, gak ada tuh jawaban. Dah, nggak ada. Kita ide aja tuh, Oke. Killer Cross, Killer kayak ngeri. oh ya gak bisa deh. Heeh. Kayak gini susah deh, pegulat Mm. AJPW, oh susah deh. Oke. Ternyata harus bayar ya, kayak Heeh. gini harus bayar ya. Iya. Oke, terus mulai nih diskusi lah sama Adam, Dam, kalau kita mulai memperkenalkan pegulat-pegulat Asia Tenggara gimana gitu. Oke. Kita mulai deh Asia Tenggara. Yang deket dulu deh, Iya, Malaysia. Malaysia. Sebenarnya Malaysia di sini udah cukup eksis lah. Iya. MYPW udah cukup eksis, yang dimana kita juga Hmm. ada yang follow Resoslam, Hmm. yang suka ngobrol-ngobrol. Ya udah, mau kita interview nggak? Oke. Kita interview ngobrol aja gini, untuk Heeh. project kita nih, kita ada project interview, Mm. terus kayak ya udahlah, dalam bahasa Inggris kayak ngejelasin, kan sekalian promosi mereka juga gitu Iya, kan. MLPW kita promosi, iya. kita dapat konten, apa namanya, interview pegulat, yang dimana itu awalnya itu mimpi aku sih, pengen banget interview pegulat tuh, pengen banget, dan alhasil dapet lah, yang dimana untuk pegulat MYPW ini beneran baik-baik banget. Gak usah pakai biaya, yang penting mereka dapat promosi, itu yang kita ngobrol-ngobrol, terus udah nih selesai satu. Yang kalau kita awal tuh kan ada Cornelius Low ya, Iya. itu rekomendasi juga nih, Val, lu bisa ke ini nih, si Eman Azman, dia pegulat paling terkenal kita lah. Hmm. Dia udah keluar, dia udah ke AJPW, udah ke Hmm. Australia gini-gini. Oke, coba kita chat. Pas kita chat Eman Azman, mau, tidak tanpa biaya, ngobrol aja Hmm. biasa. Hmm. Wah, itu lagi naik-naiknya juga kan, nama dia tuh sebenarnya lagi naik itu, tahun 2024 Hmm. lagi naik, di Indies juga banyak yang tahu, Hmm. udah habis dari AJPW lagi Hmm. bahas banyak lah. Hmm. Dia juga temen roster-roster NXT itu temennya Iya. si Eman gitu, kayak nanya tuh Hmm. kita juga lancar lah, kayak Iya. wah Ngeri, ini ngeri. bener pleasure banget. Heeh. Nah, gak lanjut. Gak lanjut, kenapa gak lanjut? Karena pertama sibuk. Ya, oke, Pertama Pak. sibuk. Eh, Kalau ngomongin wrestler yang di interview, banyak sebenarnya, bisa kita lakukan. Ya sibuk aja sih, karena sibuk aja. Tapi di tahun 2025 ini sebenarnya aku personally lebih banyak eh, ngobrol sama wrestler daripada tahun 2024 kemarin. Tapi Oke. dalam wujud yang berbeda, Ya. bukan sebagai Wrestle Slam. Ye, oh, Karena haha. memang ya, karena kan Hmm. memang di tahun ini juga aku juga ada project juga nih. Hmm. Wrestle Slam ini beneran ngebentuk apa namanya, komunitas yang besar, yang dimana pokoknya pertama untuk bring back fans pro wrestling Indonesia lagi. Setelah bring back, bagaimana dapetin orang-orang tersebut untuk, pokoknya kan kalau kita ngomongin MYPW, gimana sih kalau kita punya acara gulat di Indonesia, gimana gitu. Ya. Dan tahun lalu juga lagi rame Kebanting, itu Hmm. kita juga bahas tuh, Hmm. yang dimana kita kayak ngobrol aja, menurut tuh gimana sih Kebanti kayak gini-gini, oh iya oke, bisa ya, there needs to be adjustment, tapi ya hanya 2 episode Iya. itu tidak muncul lagi, Heeh. yang dimana tahun 2025 ini mimpi tersebut akan terwujud lagi, karena ada project juga dari WrestleSlam juga, kita ada partner juga untuk membuat sebuah promosi wrestling juga di Indonesia, yang soon bakal dibuat juga. Kita udah ada ringnya, kita bakal bikin sekolah gulat juga. Hmm. Nice. Let's hope tahun ini kita bisa udah mulai masukin lah promosi untuk
Hmm. sekolah gulat ini. Namanya adalah IDPW, Indonesia Pro Wrestling. Ya. Itu adalah sebuah jalan untuk aku bisa ngobrol-ngobrol lagi sama pegulat lebih banyak lagi sampai ke Korea yang paling besar sendiri sekarang ada dari Korea, dari Hmm. PWS Korea yang Ya. dimana mereka beneran impresif banget itu. Hmm. Sebenarnya dari interview itu membawa maksudnya kan interview MLPW berarti jadi relasi dong. Ya. Itu jadi relasi juga ngobrol sampai sekarang, Hmm. sampai sekarang mau bikin promosi gulat sendiri di Ya. Indonesia. Sekarang maksudnya Wrestle saya dulu pengen dapetin fans balik lagi, tapi Oh. sekarang mau bikin fans Hmm. untuk coba gulat di Indonesia fun lagi. Itu loh. Mungkin Itu adalah pertanyaannya tuh sebuah begini, progres. Mas Val. Pertanyaannya lebih ke sini. Sampai mana persiapannya? Progresnya akan sudah berapa persen Oke. menuju show pertama? Ini yang ditunggu orang-orang sebenarnya. Saya tuh sering juga mempromosikan ataupun ngobrol soal Indonesian Pro Wrestling dan saya sangat senang dan saya udah ngomong juga sama Mas Val sebelumnya di chat kayak saya sering juga di live saya bilang saya full support. Apapun mau butuh promosi Betul. apa silakan ke sini. Saya akan bantu Indonesia Pro Wrestling karena Betul. saya excited juga untuk Indonesian Pro Wrestling bisa benar-benar terjadi di Indonesia dan berjalan bukan cuma konten doang. Oke, untuk ini mungkin disclaimer dulu kayak memang untuk show pertama sendiri kita tidak mostly untuk show pertama karena memang kita di awal sendiri bakal fokusin untuk bagaimana sih bikin show pertama tapi nggak ada talentnya, ya nggak? Yes. Yes. Iya Gimana? nggak? Pakai talent Iya luar kan? semua. Gimana Iya, harus maksudnya bikin dari sendiri? luar semua Lah ya. kita tidak mau buang duit banyak tiba-tiba undang John Cena ke IDPW Nggak kan. susah. Keluar berapa tuh? Keluar berapa tuh? Itu kita Itu foto sama susah. Sina aja jual rumah lah itu. Gimana Betul. ngundang Foto dia? loh. Belum undang gulat tuh. Ya pensiun juga sih. Ah, iya bener ya. Iya maksudnya Eh, kasarnya kayak gitulah. ah, Kita kita bagaimana cara bikin talentnya dulu. Kita ya udah kita kalau dari luar sebenarnya bisa. hmm, Tapi market Indonesia sendiri sebenarnya orang-orang tahu ya SmackDown. iya, Mereka kalau misal ambil dari luar mau siapa mereka ya udah mereka hanya ingin show pertama dulu hmm, tapi ya udah talentnya sendiri mereka masih kurang familiar. Nah, kita sendiri dari IDPW Indonesia Pro Wrestling akan membuat akademi dulu, hmm, akademi pro wrestling tapi tentu saja ya kita bakal bikin acara-acara juga lah. Kita bakal hmm, bikin show juga hmm, ya gambarannya adalah nanti dari talent kita bisa aja gulat, ya, misalnya gambaran latihannya seperti apa, tentu semua ya, orang dapat mencoba hal hmm, ini. Yang hmm, tentu kalau bikin show pertama yang hmm, pure banget, hmm, tentu kita harus bikin talentnya dulu dan ya, ini hmm, makanya kita bikin akademi dulu ah, yang untuk progresnya sendiri sampai saat ini Desember itu adalah bulan-bulan krusial kita lah yang dimana ring sudah bentar lagi jadi tinggal nice, masukin ke tempat kita. nice, nice. Nah, Nah, itu. udah udah aman. Hmm, Kita tempat juga mungkin kalau belum tahu juga kita tempat nanti akan berada di Bandung. hmm, Itu sedikit teaser aja akan ada di Bandung. Kita udah mulai rapih-rapih lah. hmm, Kita udah finalisasi untuk kurikulum orang-orang untuk bergulatnya. hmm. Itu Itu nanti saya mungkin cantumkan linknya di coachnya bawah juga udah. deskripsi guys. Itu juga coach kita juga kita ambil Hmm, dari wrestler legend di Indonesia juga yang orang-orang mungkin kenal juga adalah Om Dimas Suyono ya, sebagai Indonesian Commando dan hmm, sekarang sebagai Rottweiler. hmm, Om Dimas itu akan menjadi coach kita. nice. Tapi tentu kita bakal ada coach-coach lain yang belum kita announce dan bisa aja dari luar, bisa aja dari sini. Kita tunggu aja. Ditunggu aja. Makanya kita banyak banget di IDPW itu kita banyak banget ngobrol-ngobrol dari berbagai macam promosi di Asia Tenggara sih. Kalau di luar sih pengen ya, apalagi Iya, Jepang tuh tiba-tiba iya. ngobrol sama Hiroshika Tanahashi kan dream Ngeri. banget ya. Ngeri, dream banget itu, Mas. Itu Viral, viral. dream banget itu. Iya,
Yoi. Itu langsung rame Benar. itu Pak, Bener. itu pride banget Iya, rasanya. pasti Tapi Pak, kebanggaan. kita paling besar sendiri sekarang itu di Korea dan Korea juga sebenarnya itu udah gede banget sih. Itu mereka bisa undang Samurai Delso atau Hmm, Kalisto, ngeri. Tajiri gitu-gitu. Ah. Mereka lagi itu reguler mereka tuh Ah, manajernya Alberto, si Ricardo iya. Rodriguez Ah. itu mereka di sana sekarang kayak Nge- maksudnya kita udah ngobrol dengan Korea aja itu udah wow. Ngelingnya nyampe situ gimana Mas Pal? Mereka ya sebenarnya dari mereka ya udah kita announce nih kita foto makanya mungkin kalau lihat postingan pertama Indonesia Pro Wrestling Ah, ah, adalah foto baju ah, ya IDPW ah, gitu. ah, Kita belum ngapa-ngapain, maksudnya kita belum ngepost ring, belum ngepost ah, orang gulat, ah, baru baju ah, sama coach Om Dimas sama partner aku nih namanya ah, Bang Dio. Dia ini yang ya, kalau sebenarnya kalau aku sendiri aku yang megang sosial media sebagai eh, pokoknya sosial medianya lah yang ya, untuk owner sebenarnya adalah Bang Dio ini ya. Hmm, yang dimana kita baru ngepost rame hmm. semua dari Asia Tenggara bahkan Korea ngechat kita. Oh, begitu. Nah, tapi kita juga inilah kita juga effort juga Ah, ngechat. Maksudnya selain mereka ngechat kita juga ngechat mereka kayak hai kita dari IDPW nih, ah, kita mau ngobrol-ngobrol dong. hmm. Kayak mau butuh insight nih kalau Ah, bikin pro oke. wrestling Is, company di Indonesia istilahnya itu mereka gimana? menyambut baik ya. Kita nih ada nih mau Menyambut bikin. sangat 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 baik. Iya. Mereka tahu atmosfer di Indonesia gimana, mereka tahu segampang viralnya Indonesia gimana, mereka tahu ramenya Nice. Indonesia itu Let's gimana, go, let's go. mereka all in Let's untuk go. ngobrol kita sama Let's go. kita ya gratis Heeh. tanpa Ngeri, ngeri. biaya apapun kita Heeh. ngobrol banyak insight Hmm. bahkan ada pegulat dari luar juga yang approach kayak lu kalau udah jadi undang gue ya Heeh. jadi coach lah jadi ini Heeh. lu undang gue ya gue udah Heeh. tandain lah dan juga Oh. beberapa influencer dari Indonesia juga sudah Oke. ngobrol sama kita Ah. yang mungkin kalau dilihat dari Kebanting juga kan ada beberapa nah itu Ya, kita juga udah ngepost tuh di Indonesia saya Pro lihat. Wrestling tuh ada influencer juga Saya sedikit teaser heeh. aja itu Heeh. Mas Pal, ini kita ngobrolin Indonesian Pro Wrestling, awal WrestleSlam ID. Memang menurut saya memang satu hal yang memang penting diketahui oleh teman-teman dan juga penonton Gilang Wrestling karena WrestleSlam ID, Mas Pal, Gilang Wrestling juga bagian dari geliat wrestling dari sejak masa pandemi yang kita mulai struggle, kita mulai bangkitkan di sampai sekarang dan kita konsisten sampai saat ini juga. Nah, sekarang kita masuk ke sebagai fans gulat nih Mas Val. Sebagai fans gulat ini kita ngobrolin lah soal gulat terkini lah gitu lah ya. Dan pastinya juga yang kita seneng ikutin, yang kita memang tidak suka dengan apa yang terjadi. Nah, termasuk orang atau fans yang membenci era TKO nggak Mas Val? aku ya Ya. kalau dari aku ya aku sangat membenci dengan TKO dengan format 4 match itu yang katanya quality over quantity, yang katanya epic, yang katanya bakal menjadi era yang sangat baru, yang dimana hal ini sangat works di NXT Black and Gold, tapi Nah, it tidak works. cocok untuk di main roster, yang Yes. dimana ya aku juga gak ngerti ini TKO apa sih greedy kalau orang ini tuh apa sih kayak bukan ngomong greedy mereka nih kenapa sih untung udah di Netflix ya nggak Ya. pay per view ya jadi Mm-mm. kayak ya udah kalau pay per view jelek kan di Netflix bisa ganti nonton apa Stranger Things Lah, nggak usah udah kayak itu. jelek ya udah Udah ganti nonton aja Rego Nyowo baru rilis tadi. Saya baru nonton nih barusan. Tapi kalau saya ya tahu nih Mas Val ini juga kalau misalnya lagi nggak senang sama WWE kan bisa nonton pro wrestling yang lain karena juga ngikutin yang lain. iya Mungkin benar juga karena ngikutin lah iya banyak pilihan juga kan ya. Kemarin juga beberapa match kayak yang lagi rame tuh House of Glory kemarin ya yang ada Nurdiana main, ada siapa Killer Cross juga yang lagi rame di sana. Kalau misalnya saya boleh tanya karena memang referensinya Mas Val ini banyak ya. Coba direkomendasi sama subscriber sama penonton match di luar WWE atau di luar major wrestling yaitu independen
yang rekomendasi banget, yang independen. membekas banget di Mas Val? Biar ada tontonin teman-teman. Ngapain bosan nonton WWE War Games jelek banget. Nah, nonton match ini nih coba. Coba. Ayo. Indies ya? Independen masih. Banyak sih sebenarnya. Nah, ya Banyak sih boleh. sebenarnya Jangan kayak banyak-banyak nanti. Tar. Yang Yang aku tahu orang Indonesia ini yang gampang juga diakses gitu ya nggak sih? oke. Nice. Nice. Yang aku suka banget namanya GCW. Mereka sendiri kalau tiap tahun ada nama konsep itu Bloodsport. Board sport. Bloodsport Josh sendiri itu Barnett. adalah, yap, itu kalian mau nonton MMA tapi tanggung. Yes. Itu adalah MMA tanggung yang Heeh. dimana apa ya? Mereka scripted, Heeh. mereka gak pakai, mereka ringnya sendiri gak ada talinya. Itu menurut aku sebuah tontonan yang maksudnya asik lah. Matchnya itu ini aku sambil biar familiar lah, Ya. biar familiar jadi pakai pegulat WWE dulu. Oke. Itu ada dari Charlie Dempsey Oke. lawan Shinya Aoki, itu dia dari Oke. Jepang. Nanti Itu adalah tipe orang yang suka hard hitting. oh, Aku kayak gaya-gaya alright. Jepang yang Heeh. tampol-tampolan, Heeh. yang pakai forearm, Oke. tampar-tamparan, itu aku Heeh. suka banget. Heeh. Itu mungkin ya banyak orang yang nggak suka akan hal tersebut. Iya. Aku tahu soalnya pernah rekomendasiin beberapa match kayak gitu, orang nggak Heeh. suka. Iya. Itu orang Oke. nggak suka. Oke. Jadi kayak ya udahlah. Ya, itu pertama kalau Mm. di indies ya sebenarnya preferensi sih. Sebenarnya Ya. kalian bisa cari aja di Mm. YouTube Mm. ya match indies apa aja yang Mm. sekarang lagi rame. Tapi mungkin aku gak bisa rekomendasi match, Ya. tapi aku bisa merekomendasi promosi indies apa yang lagi naik daun banget. Oke. Itu ada namanya Deadlock Pro Wrestling, dia sendiri Yes. itu buatan ya podcast Deadlock namanya, tapi mereka sendiri itu bikin gulat sendiri dan itu bener-bener interesting banget. Kalau kalian tahu YouTuber namanya Chris Danger yang bikin kalau misalnya series WWE 2K Ya. atau apa itu dia jadi Chris Danger-nya, Ya. sekarang dia jadi pegulatnya sendiri. Yes. Mungkin nanti Bang Gilang kayak gitu ya? Ya, saya Kalau IDPW saya jadi nih. ACL. Lutut saya Oh pernah iya, kecelakaan, nggak bisa, nggak pernah operasi. ya, Udah nyerah. ya kecewa, Nggak bisa. kecewa. Walaupun ya makanya Berarti mentok-mentok manajer mungkin ya? iya, mentok-mentok manajer ditonjok terus Mentok-mentok manajer. lari-lari gitu, boleh. Nah, Deadlock Pro Wrestling ini jujur aku rekomen banget soalnya mereka kalau ngelihat ke WWE sekarang itu ada beberapa wrestler dari Deadlock Pro Wrestling juga kayak Javon Evans, Saquon Sugars. Sakon Jadi Sugar. ya itu pada pokoknya mereka ya lihat Javon Evans spektakuler itu dengan lompatan-lompatan indahnya. Itu dari Deadlock Pro Wrestling yang dimana mereka nih kayak apa ya? The modern day PWG kayak itu. Kalau mau lihat prospek-prospek baru itu di Deadlock Pro Wrestling. Itu aku rekomen banget. Nice. Banyak pegulat kayak namanya Kelvin Tankman, ada LeBron Kozone, itu Adam Priest, itu keren-keren. Mereka ada beberapa full match juga kok. Jadi di YouTube mereka ada beberapa full match. Jadi sebenarnya kalian nih dari Indonesia juga gampang lah aksesnya kalau mungkin tidak ada bayar untuk pay-per-view-nya itu bisa akses lah beberapa full match coba nonton dulu kayak ternyata asik. Pasti ngomong asik lah. Deadlock Pro Wrestling ini gokil lah. Iya. Gitu. Yang disebut tadi nama-namanya nggak ada yang tahu saya. Sangat asing sekali karena itu dia. Iya makanya. Banyak prospek baru. Pasti pengen mereka ini ke WWE ya. Oh iya, jadi kayak tahu gitu ya. Saya termasuk yang penonton WWE sama bocil highlight AEW. Jadi sebatas itu aja. Oke. Saya nonton, nanti saya cek lagi. Saya akan cek lagi maksudnya Mas Valnya apa nih, bagusnya di mana, nanti kita ngobrol lagi sampai situ ya. Coba ini sebelum kita main-mainan, biasanya ada main-mainan di sini ya. Disordered biasanya sebelumnya. Ini mainannya baru nanti. Cuma sebelum itu saya mau nanya sesuatu yang jadi referensi lah untuk orang-orang atau mungkin personal opinion atau personal dream aja dari Mas Val ini sendiri. Kalau misalnya dikasih kesempatan untuk jadi pegulat, lebih milih untuk jadi pegulat yang style seperti apa? Kira-kira punya nama nggak yang disiapin untuk jadi pegulat nanti?
Hehehe, Nah, ini itu dia. Aku ini memang kan tadi di awal aku orangnya games banget kan. ya, Dan aku sudah mempersiapkan karakterku ngeri, sendiri di games ngeri, ngeri, tersebut. ngeri. Nice. Nah, nah ini gamesnya beda lagi nih. Hmm, Namanya Fire Pro Wrestling World. Dia oke. itu adalah games wrestling. Hmm, Itu dia lebih collab-nya ke New Japan. Dia itu game pixel hmm, sebenarnya. hmm. Tapi move-nya sendiri, crit of finisher, crit of move-nya itu melebihi segala game WWE yang ada. Itu mau gerakan apa sebut, Eh, semuanya ada. oke, Semuanya ada di sana oke. itu. Jadi bisa customisasinya itu Hmm, sangat-sangat bagus lah. Itu hmm. game yang sangat aku dambakan banget. Dan itu aku udah bikin karakterku sendiri yang namanya seperti akun Discordku ini, namanya Yo, Val Pritch, yang it's nice. dipanjangin sebenarnya Val Pritchard. Heeh, Val Pritchard, yang dimana Pritchard ini aku dulu mendamba-dambakan yang namanya Bruce Pritchard ya, yang oke. di WWE Terus sekarang. asistennya Vince McMahon. Sekarang sih benci ya, sekarang sih benci, sekarang sih benci, sekarang Dulu, benci, dulu sekarang ya. benci. Oke, oke, oke. Dulu, Brother love, brother ya, love. Brother Love, Val Eh, Pritchard, dan itu ya, nah tadi aku sebutkan aku suka hard hitting, eh, aku pengen banget jadi pegulat yang hard hitting lah, oke, lonjok-lonjokan. Tapi oke. mungkin aku ngelihat, mungkin aku kelihatan kalau di sini kayak kelihatan gede, tapi sebenarnya aku untuk tinggi badan tidak wrestler ya. Eh, Sebenarnya ya, sebenarnya bisa kita campur-campurkan high oke. flying kalau kayak gitu. Ya benar ya. Gak usah Jadi, kepikiran tinggi badan, Adam Cole aja bisa world champion iya gimana sih, ceritanya bener itu. sih, bener sih, bener sih, bener sih, bener sih. Iya ya, bener juga ya. Tapi Iya, jelas iya, tadi itu iya. adalah kisi-kisi dari Mas Val yang mungkin akan debut di Indonesia Pro Wrestling 2026. Awal kan, Yeay. belum tahu, belum tahu, Siapa belum tahu. tahu. Siapa tahu. Oke. Aku sih gambarannya pengennya jadi manajer ya, tapi Oke. kalau yang namanya manajer kan bisa menjadi pegulat juga, Iya, atau pelan-pelan. komentator, atau Ya. announcer kan bisa aja tiba-tiba jadi Iya, pegulat. Who bisa. knows? Bisa. Who knows? Who Who knows? knows? Dari penonton Who aja bisa knows? jadi pegulat ya kan ya? Bener. Betul. Atau dari jadi bodyguardnya ini apa? Bukan security. Iya, Security. security bisa. Bisa dari Itu pegulat dia. berikutnya tuh. Oke, ini seru banget ya ngobrolnya, masih banyak insight-insight baru yang kita dapatkan, perkembangan dari dunia pro wrestling itu sendiri dan bagaimana pengalamannya dari Mas Fal untuk membentuk ataupun membuat sebuah akun gulat dan menambah geliat di Indonesia. Dan saatnya kita ngobrol-ngobrol terkait tentang kayak permainan gitu, Mas. Di 2 episode sebelumnya saya mainnya Disordered. Kayaknya untuk Mas Fal harus lebih advance ya, harus lebih mendetail ya. Aduh, takut. Enggak. Wrestling hot takes. Setuju atau tidak? Kasih sedikit alasan. Oke. Oke. Yang pertama, setuju atau tidak? Jey Uso layak menang Rumble dan jadi WHC. Enggak lah. Enggak lah. Ya, oke. Yes. Oke. Ada ininya. Hmm. Secara over, dan maksudnya mungkin kalau secara fans enggak, tapi secara company aku setuju dengan WWE. Karena ya emang Jey Uso sendiri terkenal yang memang dia sendiri penjual t-shirt terbanyak ya, Ya. memang penonton senang dengan dia. Oke. Tapi kalau aku jadi company juga, aku Iya. pengen Jey Uso juga naikin kualitas gulat dia. Ya, Itu sih. Maksudnya benar. balikin lah kayak tahun 2021. Hmm. Dia dulu lawan siapa aja bagus gitu. Kayak sekarang tuh spear aja kayak running headbutt. Maksudnya aku sebagai company setuju naikin Jey Uso, apalagi eliminasi John Cena. Setuju, apalagi kayak kaget kayak oke, make sense in a sense, kayak dia ini over, tapi kualitas yang dia berikan sendiri tidak sejalan dengan overnya dia. Jadi kayak percuma gitu, Oke. percuma banget. Yes. Kayak sayang banget, ya ampun, ngasih udah bagus-bagus ganter ya. Jey Uso lagi nih ngasih spear kayak gitu. Ya ampun. Oke. Kualitas gue
aku sebenarnya kasih kesempatan. Aku tuh Ya. orangnya kasih kesempatan kayak oke lah coba deh. Ya. Coba dulu deh. Heeh. Mungkin di WrestleMania jelek, tapi Oke. oke kita lihat Heeh. dulu. Heeh. Lawan Logan Paul jelek, lawan Heeh. Seth Rollins jelek. Iya. Lawan Gunter kalah lagi jelek juga. Nah, Aduh ya. ya Oke. ampun. Oke. Oke, oke. Nice, oke. Berikut lagi, Mas. Setuju atau tidak? Retirement tour John Cena dirusak oleh kehadiran The Rock. Enggak, Enggak. enggak. Oke. Sama sekali enggak. Oke. Soalnya memang The Rock di sini dia berperan untuk heel ya. Hmm. The Rock di sini berperan besar untuk John Cena menjadi heel. Yang dimana The Rock di sini ya udah tugas dia selesai untuk bikin dia heel aja, ya udah sebagai perantara, yang dimana perantara di sini tidak digunakan secara apa ya bagus sama WWE gitu. Maksudnya John Cena sebagai heel, mereka nggak tahu konsep si John Cena jadi heel itu malah 180 derajat dari sifat aslinya, yang dimana masuk akal. Mau bikin match jelek masuk akal, cuman apa ya, eksekusinya sendiri tidak di tahun inilah, tidak di retirement tour, tidak untuk The Rock. Maksudnya The Rock juga ya udah dia cuma jadi perantara ya, nggak ngejelek-jelekin banget sih. Yang ngejelek-jelekin ya TKO lagi. Maksudnya apakah The Rock ini dari Mas Gilang maksudnya dia sebagai orang TKO apa sebagai orang wrestler nih? Simply kehadiran The Rock dalam retirement tour ini, karena kan tanpa The Rock dan segala macamnya itu mungkin retirementnya akan lebih bagus mungkin. Jadi makanya saya tanya nih, setuju atau tidak? Berarti masnya kurang setuju ya, karena memang nggak ngerusak the whole thing kan? Ya dia kehadiran dia ya udah bagus sebagai perantara. Misalnya memang dari John Cena sendiri ya udah, The Rock sendiri ya udah dia sibuk. Sangat dia sebagai perantara, sangat tolerir ya, sama-sama aktor. Iya, mentolerir kok, aman. Alright. Wah ini diserang nih, ternyata di unfollow. Enggak dong. Lanjut. Setuju atau tidak? Match John Cena versus AJ Styles Crown Jewel 2025 overrated? Enggak sih. Siapa yang bilang overrated? Itu juga pas kita bikin nobar. Itu pas WrestleSlam bikin nobar. Itu juga aku seneng banget itu. Aku seneng banget itu kayak apa ya? Itu tipikal match John Cena yang spam finisher, tipikal match Roman versus Brock Lesnar dengan spear dan F5-nya. Tapi bagaimana John Cena sama AJ Styles ini ya udah dua veteran. Lu mau ngapain, kick out ya udah biarin. Mereka juga tribut ke temen-temennya, mau ya udah tribut ke WWE, ke TNA, ya udah biarin deh. Itu kesenangan tersendiri, tidak overrated. Itu menurut aku bagaimana se-enjoy-enjoynya nonton gulat adalah nonton John Cena dan AJ Styles. Mungkin statement overrated tuh lebih ke ini cuma dua pegulat yang mengulang-ulang atau menggunakan finisher aja untuk membuat matchnya jadi terasa spesial gitu. Mungkin itu statementnya. Iya ngerti, tapi mereka sendiri karena dua veteran dengan finisher ulang-ulang terus, finishernya beda-beda. Jadi kita apa ya, kesenangan tersendiri untuk guessing finisher apa nih selanjutnya nih. AJ Styles mau tribut ke superstar TNA mana nih, atau Cena mau kemana lagi nih. Itu yang membuat asiknya di situ, bukan tipikal. Kalau lihat Roman versus Brock kan spear, kick out lagi ya, F5, kick out lagi, F10, F5, German suplex lagi, kick out. Itu tipikal finisher spam yang sapah. Nah kalau AJ Styles John Cena menurut aku ya itu menarik, mereka itu yang bikin guessing. Maksudnya ya itu letak. Nice. Berikutnya adalah Vince McMahon lebih bagus daripada bookingan TKO. Oh kalau TKO ya. Setuju atau tidak? Ini sebenarnya depend. Ini tuh aku nggak bisa jawab iya dan enggak. Soalnya mereka ada baik buruknya. Benar. Sebenarnya ada baik buruknya, kayak sebenarnya tuh in the middle lah. Kayak TKO nih sangat-sangat respect dengan women, apalagi kalau lihat Raw kemarin itu full cewek kan. Itu main event, maksudnya mereka sangat respect lah semua dengan hal itu. Tapi memang untuk quality over quantity-nya ini sangat mengeselin dan juga kadang
bookingnya ya kayak gitu. Menurut aku sih TKO sendiri lebih ke merusak pay-per-view ya, PLE ya kalau sekarang kita ngomong lebih merusak itu ya. Ya. Maksudnya dengan pilihan Jey Uso tapi kalau misalnya masih dikasih 8 match bagus lainnya dalam satu pay-per-view menurut aku tidak terlalu menutup. Tapi Oke. masalahnya ini kayak kalau nonton Survivor Series 4-4-nya jelek semua mah ya itu sih. Kalau Vince McMahon dia ini udah bookingannya kadang bingungin tapi kadang dia juga yang balikin Edge juga si Ya. Vince, yang balikin si Cody juga Vince, Oke. juga itu yang bikin kangennya si Oke. Vince ya karena dia respect dengan veteran yang ada lah. Tapi kalau misalnya talent muda si Vince ini kurang. Ya. Tapi Triple H juga kayak gitu. Itu makanya Bingung ya nih ya jawabnya. complicated, complicated. Oke. Akhir-akhirnya bingung. Lebih. Akhir-akhirnya bingung. Oke, tidak memilih satu-satu, setuju atau tidak setuju ya? Bingung jawabannya. Bingung. Oke, lanjut lagi Mas. Ada. Nah, Setuju atau tidak setuju? Pranknya Seth Rollins nggak masalah bagi saya. pranknya Seth Rollins yang ini Cedera. ya, Money in the Bank ya? Yang bohongan, cedera bohongan. Enggak sih, enggak masalah. Maksudnya itu sebuah storyline yang oke kok. Maksudnya Oke. lanjutannya tuh ada. Maksudnya kan Nah. awal LA Knight yang menang. Oke, bagus Oh. nih nge-push LA Knight nih. Oke. Walaupun via cedera ya. Ya. Itu udah bikin LA Knight kelihatan kredibel. Maksudnya Ya. pasti dia bakal di-push nih selanjutnya. Terus dia menang kayak ya cedera bohongan, cedera beneran juga kan. Sebenarnya tidak ya bukan salah WWE juga, tapi memang lebih ke foreshadowing jadinya Iya. kayak ya kualat sih, Iya, kualat ke kualat. Rollins, Iya. kualat ke WWE juga. Ya. Tapi tidak ada masalah Tapi sih, ya. malah Money in the Bank ini kemarin cashinnya asik. Iya, Si oke. Emang juga menang-menang lagi kan. Ya, benar. Benar. Di titik itu memang saya tuh termasuk yang masalah banget soal itu karena bikin orang jadi Oh, iya. berpikir kalau cederanya itu akan jadi itu atau ya kesalahan waktu itu lah karena juga termasuk salah satu SummerSlam terburuk Gilang Cenayang ya karena salah semua. jadi itu masalahnya. Terakhir, wrestling hot take, setuju atau tidak setuju? Women wrestling tidak perlu tag team division. Iya, itu siapa yang ngomong gitu? Ya. Perlu. Lihat tahu kemarin itu 10 wanita ngerebutin tag team, tapi masih ada divisi lain yang ngerebutin si Stephanie Vaquer. Itu masih Oke. bisa kan? Ha-ha. Itu butuh. Ya, Ha-ha. artinya WWE menurut aku udah bagus buat memanfaatkan semua wanita mereka ya di tag team division itu ada, di Intercontinental ada, di World Heavyweight juga ada. Maksudnya ya bagus. Maksudnya untuk kesempatannya bagus. Siapa yang maksudnya kalau dari awal mungkin di bookingan Vince sih emang jelek, tapi kalau di Triple H menurut aku kesempatan dengan wanita dikasih tag team division itu dikasih lebih lagi, apalagi kalau women's tag team kan itu di NXT juga bisa di defend, dikasih unjuk lagi talent-talent muda, menurut aku bisa Berarti lebih bagus sih. berdasarkan bookingan yang belakangan ini bukan yang masa-masa awal kayak Sasha Banks sama Naomi keluar waktu itu. Kalau dari awal sebenarnya lebih masalah ke match-nya yang pendek-pendek sih, maksudnya tidak dikasih kesempatan secara besar oleh Vince untuk dikasih unjuk giginya. Maksudnya dari dulu juga udah pas, dikasih Elimination Chamber juga, tapi setelah ada Women's Tag Team-nya, maksudnya di Raw, pay-per-view gitu-gitu, maksudnya dapat paling pendek terus lah. Maksudnya kadang juga underrated Women's Tag Team ini kayak match si apa namanya Shayna Baszler sama Nia Jax terus lawan Bayley sama Sasha Banks itu gokil. Itu mereka memasak match terbaik Nia Jax lah itu gokil. Maksudnya Nia Jax tuh bisa bagus di divisi tag team. Oke, setuju. Yang mungkin yang kelihatan terbelakang bisa kelihatan bagus. Itu menarik. mirip inilah. Jey Uso. Dia kan bagus di tag team. Dia bagus di tag team. Nah itu mungkin kayak pertimbangannya kayak gitu. Statement tadi kalau misalnya Mas Pan nanya saya yang ngomong.
Women Wrestling tidak perlu tag team division. Iya, kalau dari begini gimana? Karena beberapa kali saya lihat tag team division sebelumnya yang woman ini kayak ngerasa kayak nggak ada juga nggak apa-apa karena sudah ada mid card title untuk woman. Kemarin saya ngobrolnya gitu, ngomong gitu. Cuma saya lihat memang yang Raw kemarin tetap masih ngerasa kayak tag team division nggak sebesar itu. Tapi ya setelah Mas Pal ngobrolin begini, oh iya juga ya. Kalau memang wrestling women's ini kalau memang dikasih kesempatan itu kayak membuat dinamika women's division itu tetap berjalan. Jadi orang-orang tuh tidak mesti ngincar world title-nya terus gitu loh. Jadi cuma masalahnya WWE nggak punya banyak waktu untuk nge-booking karena ada durasi-durasi acara itu loh masalahnya. Nah, itu jadi masalahnya. Durasi-durasi ini tuh mengganggu sekali. Ah. Tapi kalau tag team nih emang ngelihat ya tahun ini especially 2025 women's tag team adalah salah satu above tag team wrestling di beberapa company. Women's tag team di WWE ya. Ini hot take nih. Yeah. Women's tag team di WWE lagi levels above dari tag team WWE semua malah. Hot take benar, hot take. SmackDown-nya. Ya, itu hot take. Ya, kecuali SmackDown sebulan doang terus TLC sama SummerSlam terus udah. Iya. Terus balik lagi ke Women's Tag Team. Oke. Itu hot take Nice. itu. Oke, nice. Thank you, Mas. Kita dapat main satu lagi, Mas. Ini saya mengajak Mas Pal untuk memilih, kan Mas Pal mungkin ya mengikuti banyak gulat dan memilih mid carder terbaik di 3 era. Jadi ada era Ruthless, era 2010-an sama era sekarang. Jadi saya akan nyebutin nama, perbandingan misalnya Masnya milih misalnya ya contoh ya, Chad Gable sama Jey Uso. Mas Pal milih Jey Uso. Terus saya pilih lagi Jey Uso apa Jey Uso. Jadi kayak yang pilihannya tuh yang berubah apa enggak gitu ya. Itu namanya apa saya enggak tahu. Pokoknya itulah mainannya. Iya. Oke. Ngerti. Sekarang kita coba ya yang Ruthless Aggression. Silakan pilih antara dua, saya akan lanjutkan sampai selesai. Shelton Benjamin atau Carlito? Shelton Benjamin. Shelton Benjamin atau MVP? Shelton Benjamin. Shelton Benjamin atau Mr. Kennedy? Shelton Benjamin. Shelton Benjamin atau Matt Hardy? Top Shelton Benjamin. Waduh, ngeri. Shelton Benjamin atau William Regal? Oke. William Regal. Ngeri. William William Regal atau Hardcore Holly? William Regal. Oke. William Regal atau Christian? Oke. Kalau dalam Ruthless ya, William Regal. Oke. William Regal lah orangnya. Ruthless terbaik dari nama-nama yang saya sebut tadi. Mungkin ada beberapa yang nggak ke notice, tapi menurut saya midcard yang ada sudah cukup mewakili. Berikutnya 2010-an. Dolph Ziggler atau Cesaro? Cesaro atau Zack Ryder? Cesaro atau Rusev? Cesaro atau Bo Dallas? Cesaro. Gampang banget ya. Cesaro atau Curtis Axel? Cesaro lagi. Cesaro atau Heath Slater? Cesaro atau Wade Barrett? Cesaro atau Jack Swagger? Halo, Cesaro nih kayaknya menang. Cesaro atau Sin Cara? Cesaro. Pilih. Gampang ini pilihannya ya. Karena memang saya pilih 2010 kayaknya midcardnya itu tuh semua tuh. Iya. Berikutnya adalah era sekarang. Ricochet atau Chad Gable? Oh, ini susah nih. Ini susah nih. Oke. Chad Gable. Nice. Chad Gable atau LA Knight? Ya. Oke. Mohon maaf kepada megastar semua LA Knights semuanya, aku pilih Chad Gable. Alright. Chad Gable atau Santos Escobar? Santos Escobar apa Chad Gable? Tetap Chad Gable. Chad Gable, Austin Theory. Oh, ini lagi menarik nih Austin Theory nih. Tetap Chad Gable. Chad Gable atau Carmelo Hayes? Oke, Carmelo Hayes. Langsung berubah guys. Nice. Carmelo Hayes atau Baron Corbin? Carmelo Hayes. Carmelo Hayes atau Ludwig Kaiser? Sebagai Ludwig ya? Ya, sebagai Ludwig siapa lagi? Ludwig ya Ludwig.
Oh iya sih, Ludwig. Iya, gak ada Gak ada siapa-siapa. karakter lain sih Ludwig. Beda lah. Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, oke. Carmelo Hayes atau Shinsuke Nakamura? Oh, Carmelo, tetap Carmelo. Oh, Carmelo. Carmelo atau Karrion Kross? Carmelo, of course. Carmelo atau Andrade? Oke. Oh, nah Andrade agak-agak lagi agak-agak sedikit terombang-ambing Ya. Carmelo Hayes. Oke, itu dia pilihannya Carmelo Hayes. Berarti pilihan dari Mas Pal, William Regal, terus Cesaro dan juga Carmelo Hayes. Sebelum kita tutup, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih untuk Mas Pal yang sudah mau direpotin waktu habis kerjanya buat istirahat tapi untuk podcast sama saya. Aman aja. Semoga nggak kapok Mas Pal untuk saya naik ajak lagi podcast berikutnya. Dan saya berharap Wrestle Slam ID terus jalan, terus konsisten dengan konten-kontennya. Sama ide PW bisa besar dan bisa buat acara di tahun 2026. Saya akan full support. Mungkin saya akan nonton, insya Allah datang ke sana ke acaranya. Siap. Nanti Indonesia Pro Wrestling bikin acaranya. Siapa tahu mau jadi komentator kan ya. Nggak usah nonton aja Mas. Oke. Nah, terakhir Mas, ini 2 episode sudah jalan. Yang ketiga sama adalah kata-kata buat orang yang mengejek kita ini yang menonton acara wrestling yang katanya settingan, palsu, bohongan. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Singkat aja, nanti coba aja di IDPW bagaimana gulat itu berjalan. Itu sih. Ya, benar. Biar tahu ya. Aja. Biar tahu. Ya, biar tahu rasanya gimana. Kalian Jangan promosi ya. Iya. Kalian promosi. Kalian promosi. Itu dia tujuannya. Ya, tujuannya. Nice. Makasih Mas Pal, segitu saja teman-teman dari Gilang Wrestling Effect Podcast bersama Mas Pal dari Wrestle Slam ID. Ikuti terus video-video kita selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Pal. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.